Kasus 1. Manda ketahuan bermain HP game dan TikTok di kelas saat pelajaran biologi berlangsung. Guru memanggil Manda untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Manda memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Manda. Manda gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Manda tahu tidak kenapa ibu panggil Manda ke sini? Iya Bu, soalnya saya tadi saat pelajaran biologi bermain TikTok dan ditegur Pak Widi. Kira-kira perbuatan yang Manda lakukan tadi salah atau tidak? Salah Bu. Salah. Oke, berarti kan Manda tahu perbuatan yang Manda lakukan itu salah. Artinya Manda sudah paham dan seharusnya tidak mengulanginya lagi. Iya, saya tahu perbuatan itu salah, makanya saya minta maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Karena manusia itu memang tidak ada yang sempurna, ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu pula dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting bagaimana? Ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar akan kesalahan kita mencoba memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Saya sebenarnya tidak berniat mengabaikan pelajaran, tapi saat itu Pak Widi memberikan tugas melalui Google Classroom yang dimana kan menggunakan handphone ya Bu. Jadi saya merasa bosan, biar nggak jenuh, akhirnya saya main game, malah ketahuan sama Pak Widi. Berarti kan ibu jadi tahu ya alasan Manda kenapa bermain game atau bermain TikTok ya tadi ya, bermain HP saat pelajaran. Nah, menurut Manda gimana cara Manda untuk memperbaiki kesalahan Manda itu? Saya harus lebih fokus dan aktif lagi sama pembelajaran. Fokus dan aktif lagi ketika pembelajaran. Nah, ketika fokus dan aktif berarti Manda tidak boleh apa? Bermain game saat bermain belajar. game atau bermain HP saat pelajaran. Coba kita ingat kembali ya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, menurut Manda keyakinan kelas apa yang sudah Manda langgar? Kita kan sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya langgar adalah terus fokus dan aktif sama pembelajaran dan tidak bermain sendiri. Tidak bermain sendiri, fokus dalam pembelajaran, itu yang Manda langgar. Nah, berarti kan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, berarti menurut Manda sudah melaksanakan semua belum? Belum. Nah, sebaiknya nanti ke depannya kita bersama-sama melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama supaya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nah, rencana Manda ke depan gimana? Saya akan lebih aktif, lebih fokus, dan saya tidak akan bermain TikTok atau bermain game saat pelajaran sedang berlangsung. Oke, berarti Manda sudah tahu solusinya ya, sudah tahu solusinya. Kedepannya berarti Manda harus lebih fokus ketika pelajaran. Kemudian ketika pun nanti misalkan di kelas kok ada teman yang melakukan hal yang sama seperti Manda lakukan tadi, berarti tugas Manda adalah kita memberitahu, ya, menegur, memberitahu dan mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, begitu ya Manda. Ya, terima kasih Manda sudah datang ya dan sudah mau bercerita dengan jujur kepada ibu. Kita sudah mencari solusinya juga bersama-sama. Ya, kedepannya harapan ibu kamu lebih fokus dalam pembelajaran karena itu bentuk ya tanggung jawab kamu ya, karena tugas kamu adalah belajar. Nah, dengan fokus itu dan tidak bermain HP berarti kamu juga menghargai guru yang sedang mengajar. Sekarang boleh kembali ke kelas ya Manda. Terima kasih Bu. Kasus 2. Salma tidak terima hasil pekerjaannya selalu dikontak oleh Vian. Salma marah karena tidak dapat menahan emosi dan terlibat pertengkaran dengan Vian. Baik Bu, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Salma. Silakan. Salma, ibu tadi dapat laporan dari katanya kamu bertengkar ya sama Fian. Iya Bu, soalnya kesel banget saya Bu sama si Vian. Kenapa kesal? Gimana gak kesel Bu, Vian suka banget nyontek pekerjaan saya. Tadi aja ada tugas bahasa Indonesia suruh bikin tes deskriptif, tapi Vian tuh nyontek padahal itu tuh tugas Indonesia.
wajar sih kalau Salma marah ya sama Vian. Ibu pun kalau di posisi Salma juga bakalan marah kayak Salma. Terus yang Salma lakukan ke Vian apa? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki, sambil saya gebrakin mejanya Vian Bu. Soalnya gimana nggak marah, saya nggak bisa ngendalin emosi saya sendiri. Oh begitu. Tapi kenapa Salma bisa semarah itu ke Vian? Alasannya apa? Ya gimana nggak marah Bu, udah capek-capek ngerjain sendiri tapi dicontoh sama anak lain. Padahal kan itu tugas individu. Dan Vian sudah melakukan itu berulang kali atau baru satu kali? Setiap hari Bu, nggak cuma pekerjaan sekolah, PR juga. Gitu, berarti setiap ada tugas, ada PR Vian Mencontek. Ya wajar ya kalau Salma akhirnya marah ya ke Vian karena Salma udah berusaha keras mengerjakan, malah dengan seenaknya Vian tinggal nyontek, tinggal nyontek. Iya Bu. Ya, ibu juga sudah ibaratnya mengapresiasi perbuatan Salma yang tidak sampai melakukan hal yang lebih buruk, misalkan tadi memukul Vian. Salma kan tidak sampai memukul kan? Kalau menurut Salma, dari yang Salma lakukan, Salma marah, kemudian membentak Vian, sampai bahkan menggebrak meja ya, itu salah atau tidak? Sesuai keyakinan kelas yang kita buat atau tidak? Salah Bu, nggak sesuai sama keyakinan kelas. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas apa sih yang Salma langgar? Menghormati teman. Menghormati teman. Kalau menghormati teman, menurut Salma penting atau tidak? Penting Bu. Penting. Nah, kalau menurut Salma penting, berarti ketika Salma sedang marah, apa keyakinan kelas yang harus Salma lakukan? Ya, harusnya sih saya harus lebih sabar, terus bisa mengendalikan emosi juga Bu. Harus bisa lebih mengendalikan emosi. Oke, berarti kan Salma tahu ya seharusnya Salma melakukan apa. Oke, berarti Salma bersedia ya untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia Bu. Oke, berarti kira-kira apa yang akan Salma lakukan? Yang saya lakukan setelah ini, saya akan meminta maaf kepada Vian. Terus kalau misalkan nanti ada yang mencontek lagi selain Vian, saya akan melaporkan ke guru. Kalau misalkan udah dilarang sama saya tapi tetap memaksa, saya akan lapor ke guru. Oke, tepat sekali ya tindakan yang dilakukan oleh Salma. Berarti nanti ke depannya kita berusaha untuk menjalankan keyakinan kelas kita. Kemudian Salma juga harus pandai untuk mengelola emosi. Jadi hal ini tidak terjadi lagi. Iya Bu. Siap ya? Siap Bu. Ya, terima kasih Salma sudah mau bercerita kepada Ibu dengan jujur. Kita sudah bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Salma. Ibu harap kedepannya kita ya bersama-sama bisa menjadi yang lebih baik lagi. Sekarang Salma boleh kembali ke